Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Salam sehat dan semangat belajar daring. Berjumpa lagi dengan saya Bunia, tentunya di pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah menyimpulkan hasil pidato persuasif. Bagaimana materi kita hari ini? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang apa itu artinya pidato, bagaimana strukturnya, apa saja yang ada di dalam pidato, maka hari ini kita akan menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Bagian dari pidato. Bagian pidato yang pertama ada pendahuluan atau pembuka. Yang kedua ada isi pidato. Kemudian yang ketiga ada penutup pidato. Pendahuluan atau pembuka. Apakah pidato memiliki pembuka yang kuat? 5 unsur yang harus dipenuhi untuk menyampaikan pembuka yang kuat. Yang pertama, merebut perhatian. Jadi, pidato harus bisa merebut perhatian audiens atau pendengarnya. Baik itu dalam perkataannya atau dalam gerak-geriknya, harus bisa merebut perhatian dari pendengarnya tersebut. Yang kedua, hubungan dengan audiensi. Meskipun pidato itu percakapan satu arah atau disebut dengan monolog, namun si orator harus bisa berhubungan dengan audiensi, misalnya dengan menatap mata atau melakukan pertanyaan dan sebagainya. Yang ketiga, kelayakan. Apakah pidato itu layak diperdengarkan dalam forum-forum tersebut atau di situasi itu harus kita pertimbangkan. Yang keempat, tujuan. Apa tujuan kita berpidato? Di saat pembukaan itu harus kita pertegas apa itu untuk persuasif, membujuk atau informatif, memberi pengetahuan atau rekreatif, memberi hiburan. Yang kelima, peta jalan. Peta jalan di sini yang dimaksud adalah urutan-urutannya. Kita harus tahu urutan-urutannya agar mempermudah kita untuk berpidato. Isi pidato. Isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran disertai dengan alasan meyakinkan untuk mendukung suatu pandangan. Jadi, ketika kita membuat isi pidato itu harus sesuai dengan temanya. Kemudian harus ada pokok pikirannya yang dibahas dan dijabarkan. Kemudian ada penutup pidato. Penutup pidato yang baik biasanya berisi hal-hal berikut ini. Yang pertama, simpulan secara ringkas dari hal yang disampaikan. Yang kedua, permintaan maaf jika terdapat kesalahan. Yang ketiga, salam penutup. Jadi di dalam penutup pidato ini harus memuat 3 unsur tersebut agar pembaca tahu apa yang hendak disampaikan atau yang dibicarakan tadi kita ringkas jadi satu di dalam penutup pidato. Di penutup pidato kita juga bisa memberikan harapan-harapan, kemudian saran, dan sebagainya. Nah, sekarang tugas kalian adalah menyimpulkan pidato persuasif, yaitu membuat laporan mendengarkan pidato di radio atau televisi atau dari sumber lain, bisa boleh dari internet. Tugas ini bertujuan agar kamu mendapatkan gambaran cara orang berpidato. Tugas ini juga sebagai latihan menangkap isi pidato. Isilah format berikut ini sebagai bentuk laporan mendengarkan pidato. Yang pertama, tema pidatonya apa? Harus kalian tulis, misal kemerdekaan Indonesia temanya, atau tentang COVID-19. Nah, itu temanya harus kalian tulis. Kemudian pembicaranya siapa? Misal Presiden kita Joko Widodo atau
siapa saja pembicara atau narasumbernya itu kalian tulis. Kemudian waktu tayang atau siar, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, pukul berapa. Walaupun kalian nanti lihatnya di YouTube, itu di unggahannya pasti ada tanggal, bulan, tahun, dan pukul, kalian tulis juga. Kemudian bentuk sapaan yang digunakan, biasanya pakai yang terhormat atau yang saya hormati. Kemudian bentuk salam yang digunakan bisa Assalamualaikum atau salam sejahtera, kalian tulis ya. Kemudian rangkumannya kalian tulis pendahuluannya apa, isinya apa, dan penutupnya apa. Selamat mengerjakan. Selamat belajar dan perbanyaklah membaca untuk memperluas pengetahuanmu. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.